Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Reuda dengan nomor NIM 21026085. Mata kuliah skema klasifikasi arsip, prodi informasi perpustakaan dan kearsipan. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil presentasi saya, cara merancang skema klasifikasi arsip dengan contoh-contoh arsip yang ada di rumah saya. Yang pertama, pemberkasan arsip. Yang kedua, menyiapkan peralatan. Yang ketiga, cara menentukan klasifikasi baik klasifikasi substantif dan fasilitatif. Yang keempat, membuat daftar tabel. Yang kelima, penulisan nama indeks relatif. Yang keenam, penempatan di dalam maps dan rak. Yang ketujuh, menemukan kembali arsip. Baiklah, saya akan menjelaskan sub-sub cara merancang skema klasifikasi arsip. Yang pertama, pemberkasan arsip. Kegiatan pemberkasan arsip adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatan sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja. Berkas adalah himpunan dokumen yang disusun baik atas dasar kesamaan, urusan kesamaan, masalah, dan kesamaan jenis. Penataan berkas yaitu kegiatan menata dokumen dalam bentuk berkas dan mengatur ke dalam tatanan yang sistematis. Tujuan penataan berkas. Yang pertama, menentukan kembali informasi dengan cepat dan tepat. Yang kedua, mempermudah penyusunan arsip. Prinsip penataan berkas lebih lengkapnya bisa dilihat di sini. Ada yang disebut dosier, seri, dan rubrik atau subjek. Klasifikasi arsip. Klasifikasi arsip adalah penggolongan dan pengelompokan arsip atas dasar persamaan masalah yang terkandung dalam arsip. Fungsi klasifikasi arsip mempermudah dalam menyimpan dan temu kembali. Dan yang selanjutnya cara menentukan kode klasifikasi baik klasifikasi fasilitatif dan substantif. Yang klasifikasi substantif, yang pertamanya DM, pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, DT, pendidikan tinggi. Yang ketiga, NF, pendidikan non formal dan informal. Yang keempat, PB, pembina dan pengembangan bahasa. Yang kelima, KG, kegrafikaan. Yang keenam, BK, perbukuan. Yang ketujuh, KJ, pengembangan kualitas jasmani. Yang ke-8, TP, teknologi pendidikan. Yang ke-9, PD, pendidikan dan tenaga pendidikan. Yang ke-10, PP, perkuliahan atau penyelenggaraan pendidikan. Yang ke-11, KS, koordinasi perguruan tinggi swasta. Dan yang klasifikasi fasilitas. Yang pertama, KJ, keuangan. Yang kedua, KP, kepegawaian. Yang ketiga, HK, hukum. Yang keempat, HM, kehumasan. Yang kelima, PR, perencanaan. Yang keenam, LK, perlengkapan. Yang ketujuh, TU, ketatausahaan. Yang ke-8, TI, teknologi informasi dan komunikasi. Yang ke-9, DL, pendidikan dan pelatihan. Yang ke-10, PG, penelitian dan pengembangan. Yang ke-11, WS, pengawasan. Dan selanjutnya lagi, daftar tabel. Berikut daftar tabelnya. Dan yang selanjutnya, contoh indeks relatif.
Sebagai contoh indeks relatif, menunjuk kepada subjek yang terdapat pada subjek murni adalah sebagai berikut. Yang pertama, bonus kesejahteraan personalia. Yang kedua, cuti kesejahteraan personalia. Yang ketiga, gaji pendapatan keuangan. Yang keempat, hukuman mutasi personalia. Dan yang terakhir, temu kembali arsip. Temu kembali arsip merupakan salah satu kegiatan dalam bidang kearsipan yang bertujuan untuk menemukan kembali arsip yang akan dipergunakan dalam proses penyelenggaraan administrasi di suatu instansi. Penemuan kembali arsip sangat erat hubungannya dengan sistem pengelolaan arsip. Apabila sistem pengelolaan arsip buruk, maka arsiparis membutuhkan waktu yang lama dalam pencarian arsip ini. Biasanya disebabkan oleh penyimpanan arsip tidak berdasarkan prosedur penyimpanan, yakni tidak ditentukan indeks dan titel yang sesuai dengan berkas yang disimpan, kurangnya sumber daya manusia yang profesional di bidang kearsipan, serta minimnya sarana atau peralatan dan perlengkapan yang masih belum lengkap, juga mempergunakan pola kearsipan yang lama, yaitu buku agenda. Sehingga pada sistem penyimpanan dan temu kembali arsip mengalami kesulitan dan memerlukan waktu yang lama dalam temu kembali arsip atau informasi yang dibutuhkan. Berikut arsip-arsip yang saya kumpulkan yang ada di rumah saya. Yang pertama, rapor. Yang kedua, ijazah. Sampai di situ dulu hasil presentasi saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.